Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suhara Agustin dari kelas RMK F3124 dengan NPM 24303065. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dari kelas RMK F3124 dengan NPM 24303053. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Entity Relationship Diagram atau HRD, prosedur sistem pembelian obat apotek. Mulai. IRD, prosedur sistem pembelian obat apotek. IRD ini menggambarkan bagaimana proses pembelian obat apotek dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan petugas, supplier, obat, hingga stok yang diperiksa. HRD, prosedur sistem pembelian obat apotek ini dirancang untuk menggambarkan alur data dalam proses pembelian obat secara menyeluruh. Hubungan antar entitas seperti petugas, supplier, obat, transaksi, dan stok obat menunjukkan bagaimana sistem saling terhubung untuk mencatat setiap aktivitas pembelian. Melalui rancangan ini, apotek dapat mengontrol ketersediaan obat, memantau supplier yang bekerja sama, serta mengetahui siapa petugas yang melakukan pembelian. Selain itu, sistem juga membantu proses pelaporan dan pengawasan stok menjadi lebih cepat, akurat, dan juga terorganisir. Studi kasus prosedur pembelian obat apotek. Yang pertama, petugas apotek yang bertugas melakukan pembelian obat kepada supplier harus mencatat transaksi pembelian ke dalam sistem. Yang kedua, sebelum melakukan pembelian, petugas memeriksa stok obat untuk mengetahui obat mana yang perlu ditambahkan persediaannya. Lalu yang ketiga, jika stok obat menipis, petugas akan membuat transaksi pembelian baru dan mencatat detail pembelian seperti jenis obat, jumlah yang dibeli, serta subtotal harga setiap obat. Selanjutnya yang kelima itu adalah supplier, adalah pihak yang menyediakan obat kepada apotek. Setiap obat memiliki data supplier yang menyediakannya. Yang keenam, setelah transaksi pembelian selesai dicatat, sistem akan menghitung total harga pembelian secara otomatis berdasarkan seluruh detail pembelian. Yang ketujuh, petugas kemudian menerima obat dari supplier dan memperbarui data stok obat sesuai jumlah yang diterima. Yang terakhir, yang kedelapan, semua proses pemeriksaan stok dan penerimaan obat disimpan dalam sistem agar laporan pembelian dan persediaan obat dapat dihasilkan secara akurat. Entitas yang terdapat dalam IRD yang kita buat, terdapat 6 entitas utama dalam sistem ini, yaitu yang pertama, petugas yang bertugas untuk melakukan transaksi pembelian dan pemeriksaan stok. Lalu yang kedua, transaksi pembelian untuk mencatat pembelian obat yang dilakukan petugas. Yang ketiga, detail pembelian untuk menyimpan rincian setiap obat yang dibeli. Yang keempat, obat berisi data nama, jenis, dan harga satuan obat. Yang kelima, supplier sebagai penyedia obat ke apotek. Yang keenam, stok obat untuk mencatat jumlah stok dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas. Setiap entitas memiliki primary key agar data tidak ganda, seperti petugas, ID petugas, transaksi pembelian, ID transaksi, obat, ID obat, supplier, ID supplier, detail pembelian, ID detail, stok obat, ID stok. Setiap entitas juga harus memiliki atribut pendukung seperti petugas, atributnya ada nama, nomor telepon, jabatan, dan juga obat, nama obat, jenis obat, harga satuan, dan juga supplier. Ketiga ada supplier, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Yang keempat ada transaksi pembelian, yaitu ada tanggal pembelian, total harga. Yang kelima ada detail pembelian seperti jumlah beli, subtotal, status pembelian. Yang terakhir ada stok obat seperti jumlah stok dan juga tanggal pemeriksaan. Hubungan antar entitas digambarkan melalui relasi sebagai berikut. Yang pertama, petugas melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, transaksi pembelian memiliki beberapa detail pembelian. Yang ketiga, detail pembelian berisi obat yang dibeli. Yang keempat, supplier menyediakan obat. Yang kelima, petugas memeriksa stok obat. Dan yang terakhir, obat memiliki catatan stok obat yang diperbarui dari waktu ke waktu. Ada juga kardinalitas. Kardinalitas menjelaskan hubungan jumlah data antar entitas. Yang pertama, satu petugas dapat melakukan banyak transaksi pembelian. Satu transaksi pembelian dapat memiliki banyak detail pembelian.
pembelian. Yang ketiga, satu obat dapat muncul di banyak detail pembelian. Satu supplier dapat menyediakan banyak jenis obat. Satu petugas dapat memeriksa banyak stok obat. Satu obat dapat memiliki banyak catatan stok pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada entitas kuat dan lemah. Dalam IRD ini, entitas kuat ada pada petugas, transaksi pembelian, obat, dan juga supplier. Lalu, entitas lemahnya ada detail pembelian, bergantung pada transaksi dan juga obat. Stok obat termasuk entitas kuat karena memiliki kunci utama sendiri seperti ID_stock dan dapat berdiri sendiri sebagai catatan pemeriksaan stok. Ini adalah IRD, prosedur sistem pembelian obat apotek yang kami buat. Entity Relationship Diagram atau IRD ini menggambarkan alur proses pembelian obat yang terjadi pada apotek, mulai dari aktivitas petugas, transaksi pembelian, hingga pencatatan stok obat dan supplier. Yang pertama ada entitas petugas. Entitas pertama adalah petugas. Petugas memiliki beberapa atribut, yaitu ID_petugas sebagai primary key. Ada juga nama petugas, nomor telepon, dan jabatan. Petugas memiliki peran penting karena mereka yang melakukan pembelian obat dan juga memeriksa stok obat di apotek. Yang kedua ada hubungan petugas dengan transaksi pembelian. Petugas melakukan transaksi pembelian, artinya satu petugas bisa melakukan banyak transaksi pembelian. Entitas transaksi pembelian memiliki atribut, ada ID transaksi sebagai primary key, ada tanggal pembelian, dan total harga. Jadi setiap kali ada pembelian obat, data transaksi ini akan tercatat oleh petugas yang melakukannya. Yang ketiga adanya hubungan transaksi dengan detail pembelian. Setiap transaksi pembelian memiliki satu atau lebih detail pembelian. Entitas detail pembelian berfungsi untuk menyimpan rincian dari setiap obat yang dibeli. Atributnya yang dimiliki adalah ID detail sebagai primary key, ada juga jumlah beli, subtotal, dan status pembelian. Melalui detail pembelian ini, sistem bisa mengetahui jumlah dan harga obat yang dibeli dalam satu transaksi. Yang keempat, hubungan detail pembelian dengan obat. Detail pembelian berisi data dari entitas obat. Setiap obat memiliki beberapa atribut, yaitu ID obat sebagai primary key, nama obat, jenis obat, harga satuan, dan juga ID supplier. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu obat bisa muncul di banyak detail pembelian yang berbeda-beda tergantung pada beberapa kali obat tersebut dibeli. Yang kelima, hubungan obat dengan supplier. Entitas supplier merupakan pihak yang menyediakan obat ke apotek. Supplier memiliki atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Hubungannya bersifat one to many, yang artinya satu supplier dapat menyediakan banyak jenis obat. Lalu yang keenam, hubungan petugas dengan stok obat. Selain melakukan pembelian, petugas juga memeriksa stok obat. Entitas stok obat digunakan untuk mencatat stok yang tersedia di apotek. Atributnya antara lain ada ID stok sebagai primary key, ID obat, jumlah stok, dan juga tanggal pemeriksaan. Hubungan ini memastikan stok selalu terpantau dan diperbarui setiap kali ada penerimaan obat dari supplier. Lalu yang ketujuh, hubungan antara keseluruhan. Secara keseluruhan, alur sistemnya seperti ini. Petugas memeriksa stok obat. Jika stok menipis, petugas melakukan transaksi pembelian. Transaksi tersebut memiliki detail pembelian berisi obat yang dibeli, lalu obat yang disediakan oleh supplier. Setelah obat diterima, stok diperbarui oleh petugas. Lalu yang ke-8 itu kesimpulan. Dari IRD ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembelian obat di apotek dirancang agar seluruh proses berjalan terintegrasi, mulai dari pencatatan petugas, pembelian, supplier, hingga pembaruan stok. Hubungan antar entitas memastikan data tersimpan rapi, akurat, dan mudah dipantau oleh pihak apotek. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai entity relationship diagram prosedur sistem pembelian obat apotek. Dengan adanya IRD ini diharapkan sistem pembelian dan pengelolaan stok obat dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan mudah dipantau. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.